Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki renungan untuk kebaktian rumah tangga pada saat ini. Dan saya mengajak kita untuk berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami saat ini, kami datang kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan memberkati upaya kami untuk memahami apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam renungan hari ini. Roh Kuduslah yang kami andalkan untuk bisa menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema yang akan kita renungkan pada kesempatan ini yaitu hidup hanya bagi Allah dalam Kristus. Mengawali renungan ini, saya ingin bertanya kepada kita sekalian. Saudara-saudara, pernahkah kita merenungkan untuk apa kita hidup di dunia ini? Mungkin kita ada yang menjawab, di antara kita ada yang menjawab, ya kita hidup di dunia ini untuk berkembang hingga dewasa, sekolah, kuliah, bekerja, mencari jodoh, menikah, punya anak, menikahkan anak, dan seterusnya. Tapi jangan lupa saudara-saudara bahwa kita hidup dalam dunia ini ternyata harus mengalami sebuah proses kematian. Sehingga hidup ini harus dimaknai secara mendalam, bukan hanya soal bagaimana kita berkembang, tapi juga mempersiapkan kehidupan setelahnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, bacaan kitab suci pada hari ini berbicara tentang bagaimana kita memandang arti kehidupan kita di dalam Kristus. Kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Kenapa? Karena di luar sana saudara-saudara masih banyak orang yang hidup dalam dosa, menikmati hidup dalam dosa. Kita menyaksikan korupsi di mana-mana, menipu, merampok, maling, narkoba, seks bebas, hedonisme, bahkan banyak lagi hal-hal yang lain menjadi bagian realitas manusia saat ini. Saudara-saudara, itulah yang kita hadapi. Mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma.
Awalnya saudara-saudara Rasul Paulus menegaskan dalam pasal yang kelima bahwa orang percaya telah dibenarkan secara cuma-cuma hanya oleh anugerah berdasarkan kasih karunia atau sola gratia dari Allah melalui iman kepada Kristus. Rupanya Bapak Ibu Saudara-saudara, pengajaran tersebut mendapatkan respon beragam dari para pendengarnya, bahkan ada yang keliru memahaminya. Maka dalam pasal yang ke-6 ini saudara-saudara Rasul Paulus menjabarkan, bahkan antara lain mempersoalkan, menolak anggapan yang salah tentang apa yang dia ucapkan itu. Ada yang mengatakan bahwa orang percaya boleh berbuat dosa terus dan tetap aman dari hukuman karena anugerah Allah di dalam Kristus akan diberikan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, bagaimana peran Kristus Tuhan dalam dunia yang demikian? Kasihnya sangat besar, bahkan lebih besar dari murkanya. Memang pengampunannya lebih besar daripada penghukumannya. Karena Tuhan tahu saudara-saudara saat ini manusia tidak sepenuhnya berada dalam kesempurnaan lagi seperti pertama kali diciptakan. Dengan beragam godaan, kesenangan, kebahagiaan dari dunia, manusia menjadi lemah terhadap dosa. Dan Tuhan selalu memberikan pengampunannya. Oleh karena itu saudara-saudara lalu muncul pertanyaan, apakah kita boleh bertekun dalam dosa? Bukankah Tuhan yang baik itu, Tuhan yang maha baik itu yang akan memberikan kasih karunia-Nya untuk mengampuni dosa-dosa kita? Rasul Paulus berkata dengan jelas, ia berkata sekali-kali tidak. Artinya saudara-saudara, orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Mengapa demikian? Mari kita telusuri pemahaman Rasul Paulus ini. Lebih lanjut ia menyampaikan dasar iman berikut ini, bahwa apa yang dialami oleh Yesus Kristus, jika kita mengaku percaya kepadanya, maka kita terhisap di dalamnya. Pertama saudara-saudara, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ini sebuah peristiwa yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, dikatakan demikian, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Artinya ketika Kristus bangkit, maka kita pun bangkit. Yang ketiga saudara-saudara, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian jugalah hendaknya kamu memandangnya, kata Rasul Paulus, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang Yesus alami, kita terhisap di dalamnya. Inilah pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sekali lagi Bapak Ibu, yang Tuhan kasih, dengan demikian kita juga mengambil bagian dalam keseluruhan hidup Yesus yang telah dijalani semasa hidupnya di dunia ini. Kita mengambil bagian dalam baptisannya, kita mengambil bagian dalam kematiannya, kita mengambil bagian dalam kebangkitannya. Supaya kita hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Ayat 3 sampai yang kelima. Saudara-saudara yang Tuhan kasih sekarang, kita pun harus benar-benar mengerti bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib sesungguhnya adalah menggantikan posisi kita yang seharusnya disalibkan karena dosa-dosa. Itulah alasannya sehingga kita tidak boleh menyerahkan tubuh kita lagi kepada dosa dalam ayat yang ke-6. Dan jika kita telah mati di dalam Kristus, kita juga akan hidup dengannya. Karena Kristus yang telah mengalahkan maut, maut tidak berkuasa lagi atas dirinya. Demikian juga maut tidak akan berkuasa atas orang yang percaya, yang setia kepadanya, dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Seharusnya saudara-saudara, kita meninggalkan kehidupan lama kita yang berada di dalam dosa, menggantinya dengan kehidupan baru, di mana kita harus hidup bagi Allah, dalam ayat yang ke-11. Pertanyaannya adalah bagaimana konkret atau mempraktekkan hidup bagi Allah dalam Kristus.
Saya yakin saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita semua punya kelemahan yang rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Cara hidup bagi Allah dalam Kristus adalah sebisa mungkin jauhi segala sesuatu yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Usahakan hidup yang benar, hidup kudus bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Pertama, saudara-saudara, jangan memiliki niat jahat, niat buruk, niat jelek, niat yang tidak baik di dalam hati kecil kita, sekecil apapun itu. Karena saudara-saudara, itu akan mencemari seluruh kehidupan kita. Yang harus dianjurkan, yang dianjurkan kepada kita adalah kita harus mengutamakan atau utamakanlah berpikir positif terhadap apapun dan bagi siapapun. Karena berpikir positif adalah modal utama memiliki hati yang bersih. Selalu berpikir panjang sebelum bertindak. Yang kedua, saudara-saudara, kendalikanlah lidah yang tak bertulang ini. Dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik, menebar kebencian, caci maki, umpatan, membual, berbohong, menyampaikan berita hoak, mengancam, memfitnah, merendahkan orang lain, menyakiti hati orang lain. Yakobus 3 ayat 8, saudara-saudara berbicara, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, katanya. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Kita dituntut oleh Tuhan, dituntut oleh firman Tuhan, supaya kita bisa menguasainya, bisa mengendalikannya. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Jika kita mau melakukannya, maka itu bisa terjadi. Yang ketiga, saudara-saudara, jauhkanlah perbuatan kita dari sikap tercela yang tidak terpuji, melainkan tumbuhkanlah sikap peduli, mengasihi, menolong, murah hati, mau bekerja sama, hormat, menghargai orang lain, sehingga hidup kita dengan benar bisa kita tunjukkan tidak hanya kepada Tuhan tetapi juga kepada sesama kita. Bahkan kita memuliakan Allah selama hidup kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, hidup benar di sini bukan berarti kita memiliki kebenaran. Tapi kita di sini berusaha melakukan, mencari kehendak Allah dan bersedia melakukannya. Sebab kebenaran hanya milik Allah. Karena itu pada saat ini marilah kita bergegas meninggalkan dosa kesayangan kita dalam tanda petik. Dosa kesayangan kita masing-masing agar dosa itu tidak lagi menguasai lagi. Bertobatlah dari sifat buruk, lakukanlah sesuatu yang baik, mulailah berjalan ke tempat yang terang di dalam Kristus. Itu yang harus kita lakukan ketika kita ingin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kemudian peran dari sebuah keluarga ini menjadi penting menurut saya. Saya ingin mengatakan kepada kita semua, peran semua keluarga, siapapun kita, apapun keyakinan kita, menjadi amat penting dalam membentuk karakter manusia unggul yang memiliki masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Artinya saudara-saudara, keluarga kita khususnya, bisa menjadi garda terdepan dalam memutus rantai kebiasaan berbuat dosa. Ketika anak salah, orang tua mengingatkan. Ketika orang tua salah, anak mengingatkan. Ketika ada saudara yang salah, kita mengingatkan. Artinya saudara-saudara, keluarga itu punya peran penting dalam memutus mata rantai berbuat dosa. Sebab itu mari kita dengan semangat dalam perjalanan hidup keluarga kita saat ini, kita harus membawa keluarga kita untuk mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Bagi kita yang percaya kepada Kristus, ingat bahwa kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Kristus sendiri dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Karena itu jangan sia-siakan penebusan yang sudah Yesus berikan untuk kita dan keluarga kita.
Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita menaikkan segenap permohonan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Sejauh ini apa yang Tuhan sudah katakan tentu menjadi sebuah catatan penting bagi kami untuk kami lakukan dengan penuh kesetiaan. Biarlah ini menjadi bagian kehidupan kami selamanya. Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Saat ini ya Bapa, hadirlah bersama dengan kami, dengarkanlah seru doa permohonan kami saat ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga jemaat Tuhan dimanapun berada. Kasihi kami, berkati kami, berikan kepada kami berkat yang luar biasa dari Tuhan, agar kami juga bisa terus memberkati setiap orang lain yang kami jumpai. Pakailah keluarga kami sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka yang sudah menjadi yatim piatu, lanjut usia, janda duda. Berkatilah mereka dalam kehidupannya, agar mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan menjadi sahabat sejati buat mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berkati, Engkau sembuhkan, Engkau jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan biarlah mereka dengan penuh rasa syukur datang memohon supaya Tuhan menjamah kehidupan mereka, dan sakit penyakit pun boleh berangsur-angsur pulih. Kami juga berdoa bagi segenap jemaat Tuhan yang sedang bergumul, mengumuli imannya. Tuhan berkati supaya kehidupan mereka diberikan kepastian, sehingga iman mereka boleh bertumbuh dengan baik. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa pada saat ini untuk kehidupan persekutuan jemaat Tuhan. Ketika kami merindukan untuk bisa beribadah kembali, biarlah Tuhan yang akan menolong kami untuk bisa beribadah kembali bersama di gereja maupun di kebaktian kategorial. Pimpin kami Bapa, supaya kami bisa terus mengupayakan kebaikan dalam menjaga diri, menjaga segala sesuatu yang kami miliki dari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kami bisa melaksanakan kebaktian pada saatnya nanti. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa, berkatilah juga berbagai kebijakan yang dikeluarkannya, supaya itu semua mendatangkan kebaikan dan kemakmuran bagi rakyat yang dipimpinnya. Bapa dalam surga, inilah syafaat kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami. Dan di dalam Kristus kami berdoa. Dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita pulang membawa damai sejahtera dari Allah. Tetap setialah kepada Tuhan, saling menolong satu dengan yang lain, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.